orang itu mau maju atau tidak, orang itu atau sukses, mau sukses atau tidak, itu karena attitude. Ya, memang di sini ada knowledge, di sini ada skill, itu human competency. Ya, tiga hal ini. But the most, ya, adalah attitude. Sikap perilaku yang profesional sangat berperan penting. Memiliki positive attitude, itulah yang cocok bagi Anda yang bekerja di hospitality. Apa sih yang dimaksud dengan attitude? Mulai dari mana? Mulai dari hati. Niatnya positif. Bagaimana dia positif? Saya bekerja adalah untuk belajar. Saya bekerja untuk kontribusi total kepada perusahaan. Saya bekerja untuk melayani customer agar mereka puas. Tapi puasnya sekali aja Pak, jangan puas. Itu toko itu. Yang pertama dari niat dulu. Kalau niatnya apa? Ngapain? Cari jodoh Pak. Ya, ya. Niatnya lurusin dulu. Ya. Niatnya harus benar dulu. Nafkahin diri sendiri dan keluarga di rumah. Belajar, cari ilmu. Ya. Kalau dalam dunia hotel banyak, dari steward sampai jadi GM dia bisa. Itu tukang cuci piring. Ya, saya punya kenalan di Malaysia, namanya Mr. Shed. Dia cerita, "What do you know? I was from steward, dishwasher. Kemudian jadi cook helper. Sekarang jadi CEO, udah melewati GM. Jadi udah corporate. Dia CEO. Di Israel dilanjut di Malaysia. Saya pernah nganterin anak training, anak didik saya ke Malaysia, ketemu dengan Mr. Shed. Terakhir dia jadi GM dan sekarang dia jadi CEO di company itu. Jadi GM di bawah dia. Ya, dia cerita bahwa dia dari tukang cuci piring. Anda tahu kenapa? Dia mulai dari niat yang positif. Saya bekerja untuk kontribusi saya kepada perusahaan. Saya bekerja untuk bisa memuaskan customer. Sisanya pasti akan ikuti. So don't worry, ya. Kalau Anda niatnya sudah bagus di sini, ya kan? Anda nggak usah khawatir belakangnya. Anda nggak usah khawatir tentang gajinya. Anda nggak usah khawatir tentang rezekinya. Tapi Pak, nggak ada tapi. Kok kayak gini terus? Nggak bisa. Kenapa? Karena niat Anda belum positif. Tapi kalau niat Anda sudah positif, semua ngikutin. Ya. Jadi perbaiki dulu niatnya. Kontribusi Anda sudah total belum? Totalitas belum? Kepada customer sudah totalitas belum melayaninya? Ya. Jadi kalau Anda belum, ya makanya Anda belum berubah. Pak, ini belum berubah, ya berarti Anda belum. Makanya segala sesuatu bukan dibalikkan kepada orang lain, bukan, tapi kepada diri kita lagi baliknya. Semuanya apapun. Pak, dia nggak enak Pak, nggak ada kerja sama. Bukan dianya, terkadang kitanya. Ngaca dulu kita juga. Oh, mungkin saya juga egois. Mungkin saya sering meledek terlalu banyak sama dia, over, keterlaluan, sehingga dia ngerasa tersinggung. Dan pelampiasannya dia nggak mau kerja sama dengan kita akhirnya. Makanya lihat diri kita kembali gitu. Dia nggak mau loh Pak kalau saya minta tolong. Mungkin kita pelit. Ya, kalau ada yang ngerokok ada cuma bawa korek api doang. Iya, bawanya korek api aja, rokoknya minta. Iya, ya lu kan ada rokok, gue ada korek api, itu keren katanya. Nah, nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi kembali. Yang kedua pikiran.
Kalau niatnya sudah bagus, insya Allah pikirannya juga bagus. Benar nggak? Kalau niatnya jelek, pikirannya jelek. Saya kasih yang jelek ya. Contoh. Niatnya adalah nyolong. Niatnya adalah maling. Dalam pikirannya gimana? Gimana caranya ya? Tas itu isinya bisa pindah ke kantong gue. Pikirannya kayak gitu. Karena niatnya dari rumahnya apa? Nyolong. Pikirannya akhirnya apa? Caranya gimana ya? Gitu aja, strateginya gitu terus. Niatnya gimana? Gimana dapat duit cepat? Mau ngepet, waduh gua takut benjol. Itu bikin masyarakat. Ya kan? Wah, lu kayaknya gawat korupsi. Niatnya, kalau niatnya sudah korupsi, hati-hati. Ya. Dia akan bilang, cari apa ya? Apakah bikin kwitansi yang bodong? Kwitansi bohong-bohongan? Ya, gua reverse bohong-bohongan ke perusahaan atau gimana ya? Pikirannya gitu aja, dicari celahnya. Ya. Tapi kalau lihatnya positif, saya ingin membangun perusahaan ini. Kalau perusahaan ini terbangun, saya juga ikut terbangun. Kalau perusahaan ini makmur, saya juga ikut makmur. Kalau perusahaan ini maju, saya juga ikut maju. Perbaiki niatnya dulu. Kalau kontribusi saya setengah-setengah, maka perusahaan pun akan setengah-setengah. Maka saya dapatnya juga setengah-setengah. Nah, kayak kan beda kan? Kalau yang kontribusi setengah-setengah sama kontribusi totalitas. Anda bisa lihat ya. Anda pasti dulu siapa? Mas Bambang, ya. Waktu sama pacar dia totalitas nggak? Sebelum jadi istri, totalitas ya. Hujan juga didatangi, ya. Janji, ya kan? Pasti tepatin. Kalau nggak ditepatin gimana? Totalitas kan kamu. Kalau nggak ditepatin kan? Nah kayak gitu. Akhirnya apa? Jadilah dia istriku. Ya, dia tidak berpaling kepada yang lain. Sama kita juga dengan company itu harus kawin. Ya, you have to marry your company. Ya, supaya dapat apa? Totalitas. Dapat ilmunya banyak, dapat rezekinya, alhamdulillah, gitu kan? Yang ketiga, perkataannya juga positif. Kalau yang tadi, ya kan, dia ngomongnya pasti kebohong sama orang. Ya kan? Lo lihat, tadi dapat doang. Kagak, kok kagak lihat? Ngomongnya pasti negatif dia. Enggak lihat. Gua aja baru datang. Gua nggak lihat tas lo. Padahal duluan. Udah diambil duluan sama dia. Ngomongnya apa? Negatif. Tapi kalau yang positif gimana? Ya, kalau yang positif, dia datang ke tempat kerja dengan niat yang positif. Waduh, senang kerja di sini. Ya, kita kerjain yuk. Gua ngerjain ini, gua ngerjain itu. Beres ya? Kalau udah beres kita asik, kita bisa ngopi kan nanti. Ya, yuk kita beresin sekarang. Asik gitu loh. Tapi kalau niatnya udah jelek, bang pikirin, apa yang gue bersahabatnya di perusahaan ini? Negatif. Boro-boro ke customer akan baik. Karena kalaupun dia baik, pasti ada maunya. Kalau yang dibilang ikhlas tadi, yang gak ikhlasnya gimana? Dia senyum-senyum sama customer karena ada udang di balik lempeng. Ya. Mudah-mudahan tipnya gede, mudah-mudahan tipnya gede, asik. Ya mudah-mudahan, gitu kan? Gak usah dipikirin itunya, saya bilang. Pikirin pelayanannya dari kita. Nanti yang lain ikutin. Ya. Iya, saya pernah jadi tip hunter. Ya, ini pelajaran besar buat saya. Ketika saya di kapal pesiar, saya jadi waiter. Saya serving 12 customer. Ya, pada saat dinner time. Pada saat makan malam datang. Ada 2 pasangan. Ya. 2 pasangan
maaf satu pasangan tapi dengan gayanya emasnya besar-besar di sini. Dia dua-duanya laki perempuannya suami istri pakai kalungnya besar-besar. Tahu ada di benak saya pada saat itu. Saya waktu itu baru sekitar 2 bulan kerja di kapal. Ya masih. Wah ini kakak ini asli. That was in my mind. Ya. Anda tahu, kalau kita melayani di kapal pesiar, itu dia boleh dapat makanan pembuka, buzzernya itu lebih dari 2, 3 pun boleh. Supnya boleh lebih dari 2, 3 pun boleh. Main course-nya pun demikian, dessertnya pun demikian. Saya kasih, wah, 10 lagi yang lain, ada kakek nenek gitu kan. Saya layani biasa aja. Nah, tapi yang 2 ini, karena masih gede-gede, service-nya buat saya bikin over. Ya, over service juga nggak bagus. Ya, over service nggak bagus. Nah, saya kasih, wah, is there anything else, man? Is there anything else, sir? Could you get another main course? You can have another main course. Kalau main course-nya 2 kali. Habis dia makan sirloin steak, tidak bisa tawarin lagi dengan crab dengan yang lain-lain. Ya kan? Wah, dia senang banget. Hari demi hari, selama 7 hari, 7 malam, ya kan? Setiap dinner pasti saya melayani. Malam ke-7. Ya. Ternyata dia tidak datang ke restoran. Iya. Saya nanya sama head waiter saya, bos, tamu gua mana ya bos ya? 2 orang. Oh iya gua lupa bu. Mereka nggak bisa datang bu, mereka lagi sisik. Bukan sisik, ya agak mabuk mau ke laut, gitu. Katanya nggak mau datang ke dinner. Waduh, gua bilang. Itu malam terakhir soalnya. Ya, the payday. Ya, malam pembayaran. Yang lain ngasih yang 10 orang lagi. Ya, dikasih. Kalau di kapal pakai amplop ngasihnya. Budi, ya kan, kasih. Mereka berarti ada 5 pasang kan. Yang 1 pasang lagi sakit, yang tadi bisa melayani nggak bisa. Saya bilang sama diri saya, bos, dia nitip sesuatu nggak bos? Apaan? Nggak ada bos. Bener bos, dia nggak nitip. Oh nggak ada. Coba loh, nggak ada. Kalau tip-tip nggak ada. Oh ya, waduh. Malam ketujuhnya nggak ada. Yang lain adalah pada saat hari itu masih tip, kayak kondangan, asli kayak kondangan. Iya, kalau di kapal pesiar kayak kondangan. Kondangan ini, ya, Budi, thank you, asli, Budi, thank you mas. Yang itu tadi nggak ada. Yang saya bilang kakao. Iya. Tahunya bukan kakak, aja kagak, gue dapet. Cewek. Iya, sapu-sapu ternyata. Nah, rekan-rekan sekalian, dari situ saya berpikir, ternyata ketika kita kejar-kejar menjadi tim hunter, ternyata kabur, nggak ada apa-apa. Dan saya mikir di situ, oh iya ya, rezeki tidak akan tertukar, rezeki nggak bakalan kemana. Apalagi kalau kita ngelayaninnya ikhlas. Mulai dari situ, nggak ada lo mau pakai kalung gede, lo mau pakai kalung segede tambang gitu kan, ya nggak bakal berpikiran bahwa dia adalah kakak. Dalam artian, saya samakan semuanya, saya kasih pelayanan yang baik untuk 11 orang kalau di sini. Semuanya kasih pelayanan yang sama dan baik. Itu kejadian serius dan memang sangat menohok gitu. Yang udah saya harapkan sekali, dia kakap, mereka kakap, tapi ternyata nothing, zero. Tapi saya berpikir lagi, baiknya apa lah? Yang baik bahwa kalau kita melayani, jangan karena merasa dia akan ngasih gede, karena dia akan ngasih uang ke kita, ya, sehingga kita melayaninya bahkan over, lebay kalau kayak kata anak gaul sekarang itu. Ya, is there anything else, sir? What about you, man?
Ya, would you like another dessert? You also have coffee, tea. Wah, baik banget. Dan akhirnya apa? Ya itu kan gak ada apa-apa. Kembali lagi kepada Anda. Layani semuanya dengan sama. Ketika nggak ngasih tip, alhamdulillah. Dikasih tip, alhamdulillah. Ya, ini penting. Karena supaya jiwa Anda nggak goyang gitu. Nanti rezeki justru banyak datang di sana. Ya, baik pertama. Kan ada juga tuh customer yang suka ngasih tip. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tindakannya juga positif. Maka dia akan ke tamu, ke customer juga akan bagus tindakannya. Matanya berbinar-binar, senyum, ya. Nah, kemudian juga bahasa tubuhnya juga bagus. Ya. Tidak harus seperti ini Anda tegak, dia ada senyum. Tindakannya positif ya. Makanya apa? Attitude is the most important one. Kenapa demikian? Kalau Anda punya attitude yang bagus, ya. Siapa yang baru masuk? Mas Mahfud. Mas Mahfud sebelumnya di Travel apa? Gak apa-apa, dari manapun Anda, saya tidak menjadi masalah. Ya, Anda dari layar, Anda dari apapun. Karena saya tidak melihat itu lagi. Ya, yang ada adalah sekarang. Ya, katakanlah Anda dari Republik Akan Berangkat. Ya, katakanlah Anda belum pernah kerja. Tapi you have this one. Kira-kira dia bisa nggak ya? Kira-kira dia mampu nggak nanti untuk punya skill yang tinggi? Bisa. Kenapa? Attitude ini adalah meliputi keinginan yang tinggi untuk maju. Bahkan sangat disayangkan, knowledge-nya sudah bagus, skill-nya sudah bagus, attitude-nya buruk, maka knowledge-nya pun akan turun, skill-nya pun akan berkurang. Tetapi kalau dia yang tadinya bukan dari travel, attitude-nya tinggi, ya knowledge-nya akan dapat tinggi nanti, skill-nya pun akan dapat. Kenapa? Saya mau bisa. Attitude-nya, semangatnya, dia bilang saya mau bisa, saya ingin belajar, saya harus mampu. Ini attitude, pola pikir, sikap, cara berpikir. Dia ingin maju. Kalau dia ingin maju, maka dia akan belajar. Kalau dia ingin maju, maka dia akan berlatih. Ini sikap dulu, makanya semuanya sikap. Saya pernah ketemu orang kerja di perminyakan, gajinya 100 juta sebulan. This is serious. Saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari SMA, Pak. So, kok Bapak bisa? Dia dari tukang pasang pipanya, potong-potongin pipanya. Ya, istilah tukang galinya awalnya. Tapi karena keinginannya yang luar biasa, sampai dia sekarang hanya komputer, konsep mendesain, ya itu luar biasa. SMA loh, bukan dari ITB, bukan geologi Unpad, ya, bukan teknik dari UI, bukan. Tapi apa? Saking dia luar biasanya, attitude-nya luar biasa. Saya harus maju, saya harus mampu. Bisa, belajar terus dia. Sama. Ketika Anda bicara misalnya, saya pengen punya perusahaan dengan omset yang sangat besar, itu bukan hal yang mustahil kalau Anda memang punya yang luar biasa dalam diri Anda. Gitu. Kan ini dulu makanya. Dari pola pikir, attitude itu mulai dari sini ke sini, ya kan? Kalau di sininya udah jelek, insya Allah nggak bakal lama, kebuang. Tapi kalau di sininya bagus, insya Allah ke sininya bagus. Di sini udah bagus, kuat, ya kan? Insya Allah Anda mampu.
Ya, knowledge berhubungan dengan memorizing, daya ingat, dan lain-lain sebagainya yang Anda ingat. This is knowledge. Skills, everything related with your physical. That's skills. Segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik Anda itu skills namanya. Knowledge, everything related with your brain. Itu knowledge. Ketika Anda menceritakan, Bapak, ya harga tiketnya sekian, nanti Bapak ini, itu knowledge. Tapi ketika Anda berkomunikasinya menggunakan mulut Anda, itu communication skills namanya. Ya. Anda typing, this is skills, bukan knowledge. You use your fisik, itu skill namanya. Tapi ketika Anda membicarakan, misalkan ada apa aja di Singapura? Oh, di Singapura ada Bobby Street, ada Science Center, ada lain-lain sebagainya. Ya, itu knowledge namanya, yang berhubungan dengan ya ilmu pengetahuan. Ya, attitude, sikap kita. Ini yang menentukan. Ya. Makanya saya bilang, harus sudah jumlahkan belum? Berapa jumlahnya? Yes, 100 kalau accounting cepat ya. Benar. Ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tuhan menciptakan segala sesuatunya, tidak ada yang kebetulan. Why? Attitude is 100. Gak percaya itu. Ya. Kalau dalam bahasa agamanya akhlak. Ya. Nabi diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Attitude 100. Makanya, ya, dalam dunia pelayanan, kenapa harus tersenyum? Kenapa kita harus ramah sama orang? Kenapa kita harus berbaik sangka sama orang? Ya. Bukan kita berburuk sangka, tapi waspada. Kalau accounting itu waspada. Ya, sama kawan-kawannya waspada. Ya, kalau ada kwitansi yang agak murah-murah itu waspada namanya. Ya. Tahu ayo beli, nggak ada diceritain. Iya, tapi everything ya related with the attitude. Ya. Melayani, ya. Kenapa? Membuat orang lain senang. Melayani itu, benar nggak? Makanya Pak Budi mah pelayan. Oh, please, when you call me, I am server. Ada yang malu dibilang pelayan di sini? Saya nggak pernah malu sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun saya nggak pernah malu dibilang saya pelayan. Nggak ada. Kenapa? Ada harga diri yang jatuh? Nggak ada. Apakah derajat akan turun? Tidak. I am a server. Yang kedua, melayani memberikan kepuasan. Ya, sama kan? Suami istri juga gitu kan? Ya, Mas Ahmad tuh. Mas Bambang ya, maksudnya punya pengalaman cerita dong. Bagaimana bisa memuaskan, ya kan? Mas Bambang bisa cerita. Ada dua ya, putra ya. Iya. Jamunya dulu dong awal. Pengalaman cerita. Dengan kita melayani orang puas. Suami melayani istri, istri melayani suami. Ini kan? Dimulai dari keluarga, dimulai dari karyawan dan karyawan. Coba kita saling melayani satu sama lain. Gak bakalan pernah tercipta yang namanya pelayan excellence itu gak bakalan ada. Yang satu musuhan sama ini, Mbak Edi musuhan sama Mbak Zai, ya, musuhan. Mbak Yuni musuhan sama Mas Bambang. Mas Bambang nggak nanya sama Mas Dadang. Mas Dadang nggak pernah sama Mas Faiz, ya. Tetap juga.
Nggak pernah nanya, kira-kira dapat nggak pelayanan yang excellence kepada customer? Tidak. Never, ever. Ya, Anda tidak akan pernah bisa memberikan pelayanan yang baik kalau Anda sendiri tidak melayani satu sama lain. Iris kuping saya. Ya. Anda kerja masing-masing. Yang satu curiga mulu bawaannya. Ya kan? Curiga mulu di bawah aja. Waspada kok, tapi curiga keterlaluan juga nggak bisa. Ya, nanti saya bedah dalamnya ya. Kalau saya nggak tahu, saya udah tahu kalau internal itu luar biasa. Yang ketiga, melayani itu ibadah. Kenapa? Bikin orang senang kok. Bikin orang enjoy, bikin orang senang, bikin orang iya. Oh iya, kalau itu urusan yang mampas saja. Biarkan Tuhan yang menilai. Berapa kok pahalanya? Saya nggak pernah tahu. Tuhan yang menilai. Tahunya nanti ya. At the end of our life. Agung dan terhormat melayani itu. Ya. Jadi jangan merasa bahwa menjadi kok turun derajatnya ya. Jangan. Mulia dan memiliki nilai yang tinggi. Nilainya tinggi. Coba aja. Nanti saya jelasin bahwa Tuhan juga terpelayan. Tuhan aja pelayan. Siapa yang melayani Anda bisa hidup? Iya. Melayani itu seni. Kenapa seni? Coba Anda. Selamat siang, fantastik dengan mungkin yang bisa dibantu. Ya. Good afternoon, fantastic tour and travel. Good speaking, how may I assist you? Tapi gimana kalau saya nggak pakai seni? Selamat siang, fantastik. Dengan Budi, dibantu? Ya. Selamat sore, Dude di sini, bisa dibantu? Nggak asik kan? Tapi kalau sedih apa? Intonasinya ada. That's the art of service. Ya, kenapa ada orang yang misalkan melayani dengan gini, ya. It's a part of art. Bagian dari seni. Ya. Kenapa Anda menunjukkan hal seperti ini? Kenapa Anda menunjukkannya kayak gini aja? Atau pakai ini? Ya? Ini ada apa di sini? Ada apa sebenarnya? Karena asik ya. Ini ya. Silakan Bapak, ada di balik itu yang sebelah kanan. This is the art. Seni itu melayani. Sama kan ketika orang masuk hotel, selamat siang, selamat datang di Alium, ya kan? Ya kalau seperti itu, cuma kayu di sini, ya. Jadi selamat datang di Fantastik Bapak, silakan. Ya, iya seperti itu ya Bu ya. Jadi, silakan Ibu. Ya. Silakan duduk dulu. Saran dia gini, siapa? Mbak, saya mau tanya Pak, jadi gimana? Jadi gimana? Dia duduk dan kita ada customer di sini. Ya. Nah Ibu, sebentar nanti saya ke Ibu. Ya. Sebentar Ibu ya, nanti saya layani Ibu. Kita kembali lagi customer yang depan kita. Kan ada aja customer yang kita bicara, diskusikan. Ada yang diskusi nanti. Berbagai macam pelayanan. Service butuh keseriusan, butuh kesungguhan, ya nggak main-main. Tinggalin aja namanya. Nggak bisa, ya kan? Pak, maaf, saya ada janji dulu ya Pak ya. Bapak sini aja dulu. Nggak bisa. Harus ada orang yang handle-nya. Ya kan nggak bisa tinggal begitu aja.
Aktualisasi diri, melayani ini adalah sebetulnya rekan-rekan sekalian, kita adalah lukisan, kita adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan. Itu adalah sikap melayani kita tuh ada dalam diri kita. Semua tuh punya itu. Tapi ada yang melayani kita. Ada yang bergaulnya dengan orang-orang yang tidak melayani, akhirnya tidak melayani. Ya, contoh, kalau di depan keluarga, bapak cuma gini, ya, udah bangun loh, nggak sekolah loh hari ini, udah berangkat sana, bapaknya gitu, maknya juga sama, masak sambil nyuci ya, ini loh, no, malas loh pak, belajar, malas pokoknya pak, ya, makanya ngomong lagi. Iya nih lu gimana sih lu? Aduh gak bener banget sekolah. Sayang-sayang duit aja lu. Ya sekolah yang bener dong. Tiap hari gitu. Kira-kira gimana sih? Kalau dalam kehidupan yang seperti itu tidak ada kehidupan yang melayani. Makanya kalau kita mau lihat bagaimana orang bisa melayani, kita di rumahnya juga dia sudah melayani satu sama lain. Ya ada yang datang sekolah deh. Iji pinter betul. Silakan. Ya. Mamanya ya. Kalau bapaknya udah pulang kerja. Mau minum apa pak? Kopi atau teh? Atau susu? Iya. Saya coba. Bapak. Nah, apa? Malam banget pulangnya? Pulang kan malam banget deh. Aduh gimana? Tadi bilangnya mau sore-sore, sekarang mau malam. Dari mana aja sih pak? Baru datang udah semprot kayak gitu, aduh pak. Gimana kira-kira? Kesel ya? Tidak melayani namanya. Ya. Nah, kita mulai melayani satu sama lain, gitu. Ada yang model cerita curhat, tidak dengerin. Kalau kayak gitu aja curhat sekali, pak, udah, tolong, gawe, nggak bisa. Berhenti mana pak? Mas, nanti ya, mas makan siang kita ngobrol lagi. Pengen tahu ceritanya? Iya ya. Bukan apa? Ngobrol. Kayak gitu aja lu ceritain. Nah itu tidak main. Ya, paham ya kan ya? Kita mulai dari dasar yang sangat umum yang ada di kehidupan kita. Oke, pegang dulu pundak rekan kita sebelah kanan, dipegang. Yes, dipegang. Nah gitu. Pegang sebelah sana. Ada itu. Ikuti kata-kata saya ya, sambil ditepok-tepok tangannya, pundaknya. Bro. Sis. Ayo bangun. Jangan tidur dulu. Jangan ngantuk dulu. Jangan nguap dulu. Buka mata. Buka telinga. Buka mulut. Buka yang lainnya nanti malam. Sebelah kiri sekarang. Sebelah kiri. Bro. Sis. Ayo bangun. Jangan tidur dulu. Jangan nguap dulu. Jangan ngantuk dulu. Buka mata. Buka telinga. Buka mulut. Buka bajunya nanti malam. Kalau mau mandi, iya. Emang ada mandi pakai baju? Baik, rekan-rekan sekalian, ya kita kembali. Selalu ingat sadar. Ada 4 kesadaran dalam melayani. Service awareness. Kita adalah ciptaan Sang Maha Melayani. Betul? Siapa coba? Ini saya akan cerita juga tentang sistem. Siapa yang menggerakkan Anda? Siapa yang mengatur aliran darah di dalam tubuh Anda? Siapa yang atur pencernaan Anda? Siapa?
Kita sendiri yang ngatur loh. Anda ngatur nggak? Darah belum kesini. Ya, sistem tubuh. Tapi siapa yang menciptakan? Allah. Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Siapa yang ngasih matahari sehingga kita bisa punya vitamin D? Ya, Tuhan. Siapa yang ngasih nafas Anda? Ya, dikasih semuanya. Ya, melayani. Tertidur nggak Tuhan? Tidak. Melihat terus kita ya, memantau terus ya. Iya. Itu yang luar biasa dari yang Maha Kuasa, karena Maha melayani. Gak ada yang luput dari Tuhan, gak ada. Jatuh daun satu pun, daun kering di dunia ini, gak ada yang terlewat. Itu yang Maha Kuasa. Ya. Nah, makanya, jadi kalau kita gak melayani, Tuhan saja melayani. Betapa sombongnya Anda, betapa tinggi hatinya Anda, gitu kan? Buat apa sombong? Tuhan aja gak sombong. Ya. Nah makanya ketika Tuhan menciptakan yang tadi sistem tubuh, Tuhan itu maha luar biasa. Makanya kalau kerja pakai sistem, bukannya di komputer ya, sistem bekerja. Cara bekerja supaya hasilnya efisien dan efektif. Itu sistem. Sistem itu bukan hanya yang ada di dalam komputer, program bukan. Itu salah satunya. Bentuk dari sistem adalah yang ada di dalam komputer. Tapi ketika kita bekerja dengan sistem teratur rapi, naruh apa-apa di tempatnya, itu sistem namanya. Ya. Ketika kita punya SOP, Standard Operating Procedures, dan setiap orang tahu itu dan melaksanakannya, itu adalah sistem. Tahu ya? Makanya Tuhan sudah memberi contoh dari awal. Dari kita nggak ada apa-apanya, dari tiada gitu. Bagaimana contohnya? Tadi tubuh manusia, aliran darah, pencernaan, Tuhan membuat sistem. Matahari, bumi. Bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Berkenaan ya? Berbenturan nggak? Kok bisa? Tak berbenturan? Tuhan membuat sistem. Jatuh. Iya. Kok bisa jatuh ya? Ada apa? Kalau enggak dong, kalau saya ini pastinya nelayan. Ya kan? Karena ada gaya gravitasi. Itulah juga sistem yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Makanya kerja pakai sistem supaya rapi. Ya. Punya catatan, punya planning. Ya. Apa yang mau dikerjakan besok? Siapa yang akan kerjakannya? Siapa yang akan saya hubungi? Semua ada catatannya. Jadi ketika besok mau kerja, Anda sudah tahu apa yang akan Anda kerjakan. Itu juga sistem. Ya, kalau kita bisa manajemen, kita bicara sistem namanya. Jadi Anda ketika melayani itu ada dua hal. Satu, Anda punya yang namanya personal side atau attitude-nya. Yang kedua, yaitu adalah prosedur sistemnya. Harus dua Anda miliki. Jangan juga Anda hanya ramah kemana-mana, tapi prosedur kerja Anda nggak tahu. Jadi kayak orang bego. Betul kan? Iya. Selamat siang Bapak, apa kabar? Iya, silakan duduk Bapak. Iya, duduk Pak ya. Saya belajar kopi tehnya Pak ya. Dia nggak punya sistem. Dia secara personalnya bagus, ya. Nggak cukup, bagus dia. Pak, aduh, tahu ya. Tapi bingung apa yang mau dikerjain.
tahu sistem bekerja, apa yang dilakukan. Yang satunya lagi beda. Susah tahu dia. Habis itu aku cium. Tapi sama orang. Tuh baik. Ada Pak? Berapa tiga? Tiga Pak? Ya bisa ada tiga. Salam ya Pak. Tahu dia cara bekerja sistem. Wah. Tapi personal attitude-nya nggak ada. Mau yang mana? Iya. Personalnya ada, attitude-nya ada, sistem prosedur dalam bekerja juga ada tahu. Itu yang harus Anda miliki dalam dunia pelayanan. Ya. Ketika customer datang, apa yang diucapkan, semuanya sama. Ya. Yang satu, siang Pak, selamat siang Bapak. Bapak selamat siang. Yang beda-beda, standar, ya. Selamat siang Bapak, selamat. Panggil namanya. Kenapa dia memanggil nama? Iya. Bapak Is, apa kabar Bapak Is? Ya, sudah lama nggak ketemu Bapak Is. Senang sekali saya ketemu Bapak Is, ya. Enak. Ya. Pak Andre. Gimana Pak Andre? Selamat datang, fantastik Pak Andre. Gimana ya Pak Andre kesini ya? Pasti keluar kota. Oh gitu. Iya. Sekarang sama Papa Adit ya. Oke. Iya, gimana? Kabar keluarga gimana, sehat? Wah, senang sekali datangnya. Senang sekali saya ketemu. Oh, Bang, saya dulu sama Mas Andre, sama Pak Andre ini. Oh, Pak Andre langganan kita, Mas Bambang. Ya, ini Pak Andre kenalin karyawan baru, Mas Bambang. Mas Bambang ini Pak Andre. Ya, this is what we call service. Ya, jangan kaku. Personalnya ada, personalnya juga tahu. Ini yang harus dimiliki oleh Anda. Ya, oke. Baik, kita akan diskusi sebentar ya. Ini ada yang harus Anda diskusikan. Jadi dua kelompok ini mendiskusikan tentang karakter karyawan atau karakter pelanggan. Ada diskusi di sana di halaman 17, halaman 17 ya. Nanti halaman 17. Tadi banyak hal yang Anda ceritakan di sini di awal, ya. Yang Anda tadi saya inventory, ya kan? Ada yang cerewet, ada yang harga murah, ada yang pengen cepat, ada yang komplain mulu, ya kan? Ada yang nggak ngerti tentang role yang udah dijelasin juga dia nggak mudeng-mudeng, gitu kan? Nah di sini ada, kita diskusikan ya. Sekarang Anda diskusikan berkelompok. Lumba-lumba dan kelompok kelinci hutan. Kancil hutan, maaf. Thank you, Mas Faiz. Memahami karakter pelanggan. Pelanggan sama manusia seperti kita juga. Mereka punya macam-macam karakter. Ini saya jelaskan ya. Ada yang high profile, ada yang low profile. Ada yang friendly, ada yang unfriendly. Kalau yang high profile itu adalah biasanya ketika menunjukkan seleranya kayak selera tinggi, gitu. High profile. Kalau yang low profile biasa saja, ya, dia rendah. Ada yang friendly, ada yang
yang unfriendly. Kalau friendly bersahabat. Bro, mana aja bro? Ya kan? Yang bersahabat. Ada yang unfriendly. Kalau yang unfriendly gimana? Coba. Nah, itu unfriendly. Ya. Nah, tapi ada juga yang di sini yaitu adalah arogan. Kelompok A, kelompok lumba-lumba itu adalah high profile sampai dengan patient, sampai impatient ya. Jadi kiri kanan termasuk. Kalau yang kelompok kancil hutan yaitu adalah dari top aktif sampai dengan anes semuanya ya. Oke, saya kasih. Selamat siang Pak Farid, selamat datang. Silakan. Nah, tim Pak Febri, the owner, Audit Fantastic. Kepada Pak. Suara dong. Ya. Padu. Ya. Silakan didiskusikan. Sama boleh kita. Kita ya Pak. Harusnya ada. Silakan. Tanya nih. Untuk makan siang sudah selesai ya. Mana Pak? Boleh. Tadi kalau dari Jogja dari pagi. Kebetulan ini ada kelas di jam ini. Oh, ya, saya juga mau loh. Jadi ya. Nah Pak, biasa kemarin waktu pas minggu lalu itu Oh, di mana? kemarin Oke. salah sih. Salah juga Terus boleh. cancel, ambil sekitar. Iya. Ternyata sekitar. Asal jangan di lobby ya. Oh iya, daerah Jawa Timur dua-duanya. Halo. Sudah ada? Tadi sih lancar. Lumayan. Oke, baik. Saya akan contohkan. Rekan-rekan, saya akan contohkan. Ada sore ya, kita bahas Ya. siang. Nanti kalau kurang, kertasnya bisa ambil lagi. Ya, ambil lagi. Jadi misalkan gini. Di sini ada karakter. Ya. Kemudian di sini ada ciri-ciri. Di sini satu lagi adalah cara penanganannya atau handlingnya. Dari rank M4 sampai ke level manajerial. Sulitnya tantangan buat kita. Karena bukan orang dengan background. Contoh, nomor 1 high profile. Ciri-cirinya apa ya? Menghandlenya gimana caranya? Yang kedua, selanjutnya. Yes. Sudah ada spidolnya? Belum. Tahun ini Berapa dulu dari Sudah lihat caranya dari awal kita ya. Karakter, ciri-ciri sama handling. Lancar tadi ya, Pak Balit? lancar Pak? kalau ini orang Bogor itu orang mana? Sama. Sama-sama Bogor juga. Iya. Tidak pilih. Jarang ada. Oh iya. Ini dari tahun ini. Iya. Saya ibu orang ibu si saya. Tapi bapak anak Sunda. Jadi bilang ini Sana si aku tuh pulang ke Padang dia. Gak apa-apa. tapi nggak bisa nggak tahu lagi Ambil lagi. ngucapin Silakan. Di sini Malaysia. Gak apa-apa. Nanti kita jelaskan ya. Besar di Jakarta. Ada satu tahu tapi nggak bisa ngucapin lagi. Tapi orang ngomong. Di Bogor. Dari sekolah gitu. Kemarin minggu kemarin saya ke Bogor. Tuh, Imlek. Dan
kurang paham, nanti tanyakan ya artinya. Tanda Mongolia. Cuman kalau saya nggak pernah sih. Bapak mas muslim kan? Oh iya, Kalau memang ini ada parah. mas. Jangan ada. di dalam komentar ini aja ya. Sama Jangan dengan anak mas. Ya, small aja. Terlalu besar. Kenapa lokasinya bagus? pendirian pas gunung ya. Kalau ada yang kurang paham boleh tanyakan ya.